Yes, 1, 2, 3, oke. Kisi-kisi mulai akhir semester 1 tahun pelajaran 2021-2022. Ini kelas 9 ya guys. Oke. Jadi buat belajar besok silahkan dari kisi-kisi ini aja. Satu, contoh nih. Diberikan pernyataan siswa dapat menentukan yang termasuk peristiwa-peristiwa yang termasuk gejala listrik statis. Ya wis, nah, yang listrik statis itu apa? Ya, kan kemarin sudah bikin video juga tuh. Contohnya gosok-gosok ke benda yang rambut, terus bisa mengangkat kertas kan listrik statis. Jadi bukan listrik yang ada arusnya. Nah, gampang ya. Jadi kok aneh nyolok ke kabel neng TV. Ini statis apa dinamis? Dinamis toh. Nah, aku kan beda kayak kuwi tok. Gampang ya. Nomor 1 bisa. Nomor 2 diberikan gambar atom peserta didik dapat menganalisis jenis partikel atom yang ada pada gambar. Ya wis, gambar atom. Masih ingat toh? Googling nek lali ya. Kita buka Google bariki. Ya, gambar atom ada apa? Tengahnya itu ada intinya, ada neutron, ada proton dikelilingi oleh elektron. Yang negatif itu apa muatannya? Elektron toh. Ya, yang positif proton, yang ranek muatannya jenenge neutron. Oke. Gampang ya. Nomor 2 selesai. Benar lurus sih. Nomor 3, peserta didik dapat menghitung besarnya gaya kolom kedua muatan saling tarik menarik. Oke, menarik ya, saling tarik menarik. Rumusnya wis tak kei nang kene ya. K sama F sama dengan kakiku, ya kan kita K dikali Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, paham? Paham ya? Q1-nya 4 kali 10 pangkat minus 5. Q2-nya 3 kali 10 pangkat minus 4. R-nya 6. K-nya berapa? 9 kali 10 pangkat 9 ya. Ketoke sesuk ning soalmu aku kurang ngei pangkat 9 ini. Ya, jadi K itu selalu 9 kali 10 pangkat 9. Nah, oke. Mbok hitung, nah, hitungan nang omah sik. Apa-apa. Oke, bisa ya. Oke, rumusnya udah ada, angkanya udah ada, tinggal masuk-masukin. Nah, nomor 4, disajikan pernyataan peserta didik dapat menganalisis fungsi alat penangkal petir dipasang di atap gedung. Nah, ngopo kok di Tarakan itu ya ada tuh penangkal petir ning dhuwur aula nek mbok gathekke. Ya, ngopo kok udah dipasang? Ya, fungsinya ngopo? Cara bekerjanya bagaimana? Googling. Kemarin juga udah diandani toh bahwa petir itu terjadi karena ada beda potensial listrik antara awan dengan bumi. Nah, tujuan pengenal petir berarti untuk supaya beda potensialnya itu tidak menyebar kemana-mana ya, jadi dinetralkan atau intinya kalian nanti baca ya. Disajikan gambar peserta didik menganalisis besarnya arus yang keluar dari percabangan rumus hukum Kirchhoff ya, yang I akeh banget gitu loh, cabang-cabang. I masuk sama dengan I keluar. Nah, bisa ya dilihat tanda panahnya, dilihat arah-arahnya, dilihat besar I-nya. I masuk sama dengan I keluar. Oke, contohnya kan ini. Hehehe. I masuk set. Ini piro ki? Pamane ki 10 ampere no ya. 10 ampere terus bercabangnya 2. Berarti 55 ya. Nek podo ya. Tapi kalau yang di atas ini 2 ya, iki contohnya iki 10 ampere. Sesuai bahasku ndak kuota mana yang masuk adalah 10 ampere ya. Kalau yang ke bawah ini 2 berarti yang di atas ada
I masuk sama dengan keluar berarti ada 8. Kan ngono. Nah, terus sama nengko ketemu lagi ya. Ketemu lagi set nyambung neh kabelnya. Jadi berapa? Ya wes 8 tambah 2 sama aja jadinya 10. Oke, paham ya? Dilihat arahnya ini ya, nyambung apa misah. Nah, oke. Nomor 6, menghitung besarnya hambatan rangkaian listrik. R sama dengan V per I. Terus tak kayak rumus ya, rasa sinau rumus liane. Disajikan gambar menghitung besarnya hambatan total. Oke, ingat ya. Hambatan total B. Nah, dirangkai seri ya, hambatan seri ya karek ditambah ke toh. R1 ditambah R2 ditambah R dan seterusnya. Oke. Nek paralel 1 per R1 ditambah 1 per R2 gitu loh. Dan seterusnya. Nah, kan ini masih 1 per R. 1 per R paralel kan no. Hasilnya berapa kok dibalik. Jadi R paralel sama dengan piro. Nah, kan no. Nanti kalau hambatannya campuran ya wes di paralel dulu. Yang paralel baru kemudian di seri. Oke. 8. Disajikan gambar beserta cepat menganalisis lampu mana yang menyala atau tidak ya. Kalian sudah praktikum bikin rangkaian listrik, tentu saja paham. Kalau seri berarti satu mati-mati semua, paralel di cabang berarti satu mati, satu nyala. Nanti kalian analisis mana lampu yang mati, mana lampu yang masih menyala. So easy. Easy peasy. Nomor 9. Sajikan tabel peserta dapat menghitung besarnya energi listrik yang dikeluarkan masing-masing lampu. Energi listrik rumusnya apa? Oh, daya persatuan waktu. Oke, jadi daya kali waktu. Berapa daya listrik yang dikeluarkan dalam waktu tertentu itu adalah energi listrik. Nek nggon kerdusmu tulisan dayane 10 watt diurup ke 5 jam ya berarti karek 10 ping 5 pada karo 50 watt hour. Oke. Berapa kWh? Tinggal bagi 1000 berarti 0,05 kWh. 10. Saudara didik dapat menganalisis pernyataan yang tepat tentang daya listrik. Oke ya, gampang ya. Daya listrik rumusnya PV kali I. Berarti semakin besar arus listrik, daya listriknya gimana? Ya. P sama dengan V kali I. Pamane ini siji ya. Pamane ini siji, ini 1 ampere. Berarti kan P sama dengan 1 V kan. Nek arusnya tambah gede berarti pamane dinaikkan 2 kali jadi 2 ampere. I pamane I 2 ampere. Ya jadi 2V. Loh, berarti lebih gede toh. Nah, semakin tinggi arus listrik, maka daya listriknya semakin besar. Disajikan gambar sistem reproduksi wanita. Wah, ya yang tak tunjuk apa lagi ya? Nah, kan ngono. Pokoknya analisis fungsi dan gambar. Jadi nanti aku tak kasih gambar apa sih fungsinya dari gambar itu. Begitu sebenarnya reproduksi pria. Ya. Tak kasih gambar, tak tunjuk fungsinya apa. Saya 13 disajikan gambar spermatogenesis. Nah, jadi rasa ngapal ke sing oogenesis ya, sinaune sing spermatogenesis wae.
urutane. Oke, bisa ya. Dapat menganalisis penyakit sistem reproduksi berdasarkan ciri-cirinya. Oke. Oke, ini paling apa ya? Apa penyakit yang paling sering keluar itu kalau nggak herpes, HIV AIDS, apa nih? Raja singa ya, sifilis, gonorea. Antara empat itulah nanti ya, kalian bisa memahami ciri-cirinya. Mana penyakit yang ciri-cirinya ditunjukkan oleh pernyataan-pernyataan yang tak kasih. 15. Disandingkan pernyataan tadi dapat membuat kesimpulan. Oke, ini AKM, ada tabel dan sebagainya atau grafik nanti. Ya kayak kalian membuat kesimpulan bawang merah kemarin ya. Ternyata di tempat yang gelap lebih tumbuh panjang tapi layu. Dan di tempat terang tumbuhnya lebih pendek tapi masih terlihat segar. Itu salah satu contoh kesimpulan ya. Disajikan gambar dari peserta dapat menganalisis teknik reproduksi vegetatif yang tepat berdasarkan gambar. Oke. Ini gambar rengko tak ada nih. Rengko ini. Jadi enek tabung. Nah, ini kita set. Nah, terus kok uwit munggah-munggah. Jadi ditanamnya tidak secara horizontal tapi secara vertikal ngene iki. Ya. Oke. Gampang ya. Apa jenenge kuwi? Nah, lanjut. 17. Terus dapat menganalisis perbandingan rasio keturunan persilangan iki apa? Iki intermediate ya. Enggak deh, ngapusi wae. Ya, ini satu sifat ya, satu sifat. Ingat meskipun ini ungu ya, tapi ini induknya ya ungu mbak putih jadi ungu. Berarti ungunya dominan. Mana ini adalah monohibrid. Nah, perbandingannya piye monohibrid kuwi sing dominan 3, sing resesif 1. Yes. Oke, tinggal yang dominan mana nih? Kalau keturunnya ungu berarti yang dominan ungu apa putih? Nah, peserta tadi dapat menganalisis golongan darah orang tua dari seorang dengan tepat. Gampang ya. Kalau anaknya O, oke, itu kan berarti gennya dia tuh IO kan. Kalau anaknya B, berarti dia punya golongan kalau enggak IB ya, IB. Begitupun kalau anaknya A, dia punya IA atau IOI. Kalau anaknya AB sorry, berarti dia IB. Nah sekarang kalau AB mungkin nggak bapaknya O kan? Ya nggak mungkin. Soalnya AB kan IB. Padahal O itu IO loh, mungkin dia nggak punya A atau B ya. Kalau bapaknya O, bapaknya B no ya, mana bapaknya O, ibunya B no ya. Apakah bisa jadi AB? IO, bapaknya IO, ibunya kalau enggak IB, IO ya IB nih nek B kan iki. Ra iso ndingi ora nek aneh. Ini kan kemungkinan anaknya jadi cuma anaknya IO atau IB lo. Nek ra O ya B. IO ya apa? O. IB B. Nah ya. Oke, jelas ya.
Itu salah satu menganalisis ini AKM HOTS, soal HOTS gitu. Peserta didik dapat menganalisis jenis alel dalam sebuah gen. Alel ini pasangan gen ya, contohnya buah besar manis. Berarti ada alel besar, berarti ada gen besar, ada gen manis. Alel ini pasangan. Pasangannya B. Besar manis. Wis, raiso. BB ini salah ya, nggak bisa. MM itu juga bukan alel. Alelnya ya ini, besar manis, BM. Ada lagi nggak? Nggak ada. Nah, ini kalau M-nya satunya kecil ini, berarti bisa BM sama BM. Nah, gitu ya. Hurufnya harus beda. Nah, nomor 20. Saja memang jenis penyakit gen berdasarkan ciri-cirinya. Atau penyakit gen ini, nek hemofilia ya apa tuh biasanya ki? Albino. Oh kan. Oke ya, kalian ciri-ciri itu aja. 21. Saya dapat buat wah iki. Rampung ra ya, semoga rampung ya. Karena ini adalah satu kesatuan. Ya, buah mangga besar asam BBM manis BM. Mana F1 ne berbuah besar manis. Oke ya. Ini nggon soalmu ya. Nggon soalmu kae. Jadi BM BBMM X BB soalku kurang gue ya. Mangga besar asam oh alah ya ini harus maka keturunan F1 nya itu jadinya BB MM gitu ya, sorry ini aku salah nih, harus ini kan BBMM terus disilangkan dengan BBMM. Nah terus keturunan F1 nya sama dengan BBMM. Oke, nah ini disilangkan dengan samanya BBMM. Oke ya, itu kan genotif F1 nya. Oh, genotif F1 ini wes rampung ki genotif F1 ya. Gamet F1 nya apa lagi, apa naik gitu berarti karena ada dominan semua, berarti BBMM nya ini apa, besar manis. Oke ya. Oke, paham ya. It's it. Oke, wes ki 1 2. Perbandingan fenotip F2, ingat ini berarti dihibrid. Dihibrid ya. Itu berarti perbandingannya gimana? 9 banding 3 banding 3 banding 1 ya. Nah, yang terakhir, oke, ABC saja dulu ya. D, presentasi muncul sifat besar manis. Nah, ini yang gue boleh dhewe. Besar manis itu yang dominan ketemu dominan ya. Oke, ini manis kan M-nya besar. Besar tuh B-nya besar ya. Dari perbandingan ini, pilih ngon catatanmu, ngon materi. Mana sih yang dominan ketemu dominan? 9, 3, 3 atau 1 ya. Nanti tinggal pamane 9 gitu ya, berarti 9/16 dikali 100%. Piro iki? Nah. Saya wis garap tugas mesti iso. 22. Oke. Iki mong tak balik tok ya, dihitung sekarang bisa. Oke, Q1 sama dengan Q2 ya, terus bisa jarak. Hitunglah muatan
masing-masing jika gaya tolak. Nah, kan ini berarti kan diketahui F sama dengan 22,5. Oke, 10 pangkat 9. Oke, tinggal dimasukkan aja. Ditanyanya berarti kan key-nya. Nah, ingat Q1 sama dengan Q2. Jawab. Berarti tinggal dimasukin aja. F sama dengan K Q per R kuadrat ya. 22,5 sama dengan makanya 9 kali 10 pangkat 9. Bener ya? Oh. Oke. Dikali Q1 Q2 nya kan sama, kan bisa tak tulis berarti Q kuadrat. Toh, 2 kali 2 sama 2 kuadrat itu kan sama toh. Oke. Per R kuadrat. 2, R-nya 2 ya ini. R-nya diketahui 2, jari-jari. Jaraknya 2. R-nya sama dengan 2. Oke. Yes, bagi R kuadratnya berapa? 4. Bisa ya? Masa ini tak bisa? Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke, bisa ya? Oke, lanjut. Peserta didik dapat menghitung total hambatan rangkaian listrik campuran. Oke, gampang ya. Berarti ini di paralelkan dulu, baru kemudian ditambah R1, R2 tambah R paralel. Yes. Dihitung dari rumah, besok tinggal nyalin atau soalnya ya iki barang ya. Ya, ini gampang ya. Menghitung biaya bulanan. Ya. Nanti tinggal ini dihitung dulu dayanya meneng omah. Terus ditinggal dikali harganya nanti di soal berapa ya. Oke. Menjelaskan cara-cara tepat menghemat listrik. Oke, gampang ya. Harganya itu berapa sih kemarin tuh ya di soal? Kalau enggak 1.300 ya 1.500 ya. Oke, kalian bisa hitung dulu di rumah ya. Oke. Paham? Sampai sini 25 gampang. Udah, gitu aja. Silahkan dipahami materinya ini, kisi-kisinya. Jika masih ada yang ingin ditanyakan untuk besok pagi, silahkan tanya Pak Bram. Silahkan belajar ya. Salam Terakanita, satu hati satu semangat Terakanita. Yes.